Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba men-share mengenai Maple. Nah, Maple sendiri secara garis besarnya itu adalah software matematika. Software untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Itu secara singkatnya. Namun untuk lebih jelas, mari kita kupas lebih dalam mengenai Maple. Nah, Maple ini dikutip dari Wikipedia, Maple adalah lingkungan komputasi simbolik dan numerik serta bahasa pemrograman multiparadigma. Ini mencangkup beberapa bidang komputasi teknis seperti matematika simbolik, analisis numerik, pemrosesan data, visualisasi, dan yang lainnya. Secara singkatnya, Maple ini jadi seperti halnya kalau kita itu pasti sudah mengenal yaitu MATLAB. Nah, Maple ini bisa dikatakan itu sebagai pengganti dari MATLAB atau alternatif dari MATLAB. Sebab MATLAB sendiri itu yang pertama ukurannya yang besar gitu. Jadi sangat sulit jika digunakan dalam komputer atau laptop yang speknya kecil. Dan juga Maple ini juga tidak open source, jadi harus berbayar. Namun jika hanya ingin belajar mengenai Maple, di internet itu sudah banyak yang versi cracknya. Namun jika memang sanggup untuk untuk membeli Maple ini, disarankan untuk membelinya. Namun jika hanya sekedar belajar, banyak di internet yang menyediakan crack-nya. Nah, Maple itu seperti halnya Photomath atau GeoGebra atau MATLAB yang mempunyai fungsi sama, yaitu untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Namun untuk Photomath dan GeoGebra misalnya, itu adalah aplikasi mobile yang tidak bisa menyelesaikan masalah matematika yang sangat rumit, hanya permasalahan matematika tertentu saja. Sedangkan Maple itu alternatif dari MATLAB, jadi lebih kompleks, bisa menyelesaikan permasalahan lebih kompleks lagi. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah story of Maple, sejarah dari Maple ini sendiri. Nah, konsep pertama Maple muncul dari pertemuan pada akhir 1980 di Universitas Waterloo. Nah, para peneliti di universitas ini ingin membeli komputer yang cukup kuat untuk menjalankan sistem aljabar komputer Mashima berbasis Lisp. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengembangkan sistem aljabar komputer mereka sendiri bernama Maple. Nah, yang akan berjalan pada komputer dengan biaya lebih rendah. Bertujuan untuk portabilitas, mereka mulai menulis Maple dalam bahasa pemrograman dari keluarga BCPL. Awalnya menggunakan subset dari B dan C, kemudian hanya C. Versi terbatas pertama muncul setelah 3 minggu dari versi yang lebih lengkap, mulai digunakan pada umumnya mulai tahun 1982. Pada akhir tahun 1983, lebih dari 50 universitas telah menginstal salinan Maple di mesin mereka. Pada tahun 1984, kelompok penelitian mengatur dengan Wacom Product Inc. untuk melisensikan dan mendistribusikan versi komersial pertama yang tersedia, Maple 3.3. Pada tahun 1988, Waterloo Maple Inc. atau biasa disebut MapleSoft didirikan. Tujuan awal perusahaan adalah untuk mengelola distribusi perangkat lunak. Oke, tetapi akhirnya berkembang menjadi departemen Litbang sendiri, di mana sebagian besar pengembangan Maple
terjadi saat ini. Sisanya dilakukan di berbagai laboratorium universitas. Pada tahun 1989, antarmuka pengguna grafis pertama untuk Maple dikembangkan dan disertakan dengan versi 4.3. Pada tahun 2003, antarmuka standar saat ini diperkenalkan dengan Maple 9. Antarmuka ini terutama ditulis dalam Java, meskipun sebagian seperti aturan untuk penyusunan huruf rumus matematika ditulis dalam bahasa Maple. Antarmuka Java dikritik karena lambat. Perbaikan telah dilakukan dalam versi yang lebih baru, meskipun dokumentasi Maple 11 merekomendasikan antarmuka sebelumnya untuk pengguna dengan memori fisik kurang dari 500 MB. Antara 1995 dan 2005, Maple kehilangan pangsa pasar yang signifikan dari pesaing karena antarmuka pengguna yang lebih lemah. Dengan Maple 10 pada tahun 2005, Maple memperkenalkan antarmuka mode dokumen baru yang telah dikembangkan lebih lanjut di beberapa rilis. Pada bulan September 2009, MapleSoft dan MapleSoft diakuisisi oleh pengecer perangkat lunak Jepang, Cyber System. Oke, itu adalah histori dari Maple. Jadi diketahui bahwa Maple ini awalnya itu muncul dari Universitas Waterloo. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat arsitekturnya. Arsitektur dari Maple sendiri didasarkan pada kernel kecil ditulis dalam C yang menyediakan bahasa Maple. Sebagian besar fungsionalitas disediakan oleh pustaka yang berasal dari berbagai sumber. Sebagian besar perpustakaan ditulis dalam bahasa Maple. Ini memiliki kode sumber yang dapat dilihat banyak perhitungan numerik yang dilakukan oleh NAG, Numerical Libraries, Atlas Libraries, atau GMP Libraries. Fungsionalitas berbeda di Maple membutuhkan data numerik dalam format berbeda. Ekspresi simbolik disimpan dalam memori sebagai grafik asiklik terarah. Antarmuka standar dan antarmuka kalkulator ditulis dalam Java. Jadi untuk Maple sekarang itu ada ditulis dalam Java. Kemudian ini adalah version historisnya. Bisa dilihat dari Maple 1.0 yang dirilis Januari 1982 sampai Maple 2020 yang dirilis Maret tanggal 12 tahun 2020. Kemudian sekian yang bisa disampaikan, dan ini adalah contoh visualisasi yang bisa dilakukan oleh Maple. Ini adalah visualisasi data dari yang dilakukan oleh Maple. Mungkin sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.